مشاريع في محافظة جسر الرحمة. Media Kuwait menyebut timnas Indonesia telah memperdalam luka yang dialami oleh Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Luka yang dimaksud media Kuwait tersebut setelah pasukan Sintayong mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada matchday ke-6 grup C putaran ketiga. Selain berhasil meraih kemenangan pertamanya di putaran ketiga kualifikasi ini, Sintayong menjadi pelatih pertama bagi skuad Garuda yang sukses menaklukkan Arab Saudi. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuat timnas Indonesia berhak naik ke peringkat ketiga klasmen di klasmen sementara grup C dengan raihan 6 poin. Nantinya dua tim teratas bakal lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan tim ketiga dan keempat bakal masuk ke putaran keempat kualifikasi. Sementara itu Arab Saudi justru turun ke posisi keempat karena kalah jumlah selisih gol. Salah satu media Kuwait yakni Al Jarida menyebut bahwa kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi telah membuat Green Falcons semakin menderita karena selain kalah, Arab Saudi harus terjun bebas di klasmen grup C dengan kehilangan tempatnya di tiga besar. Timnas Indonesia memperdalam luka yang dialami Green Falcons. Timnas Saudi nampaknya memasuki terowongan gelap setelah hari ini kalah di Jakarta dari tuan rumah Indonesia 0-2 pada laga ke-6 babak ketiga penentuan kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi turun ke posisi keempat karena selisih gol di belakang Australia dan Indonesia yang masing-masing mencetak 6 gol. Sementara Jepang terus memimpin grup dengan 16 poin mengalahkan tuan rumah China, tulis dari Al Jazeera. Walaupun demikian, timnas Indonesia tidak perlu berlebihan dalam merayakan kemenangan bersejarah atas Arab Saudi itu. Pasukan Sintayong harus fokus karena selanjutnya bakal bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Bintang timnas Indonesia Calvin Verdong optimis skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika meraih hasil positif di 4 laga tersisa pada babak kualifikasi. Tentu dari 4 pertandingan itu Jepang bisa menjadi lawan tersulit. Namun Verdong memiliki skenario menarik yang bisa diantarkan Garuda menang atas Samurai Biru. Menurut Verdong, timnas Indonesia bisa mencuri kemenangan jika saja Jepang menurunkan skuad lapis kedua di pertandingan penutup grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. 3 poin dari Jepang jelas sangat berarti untuk skuad Garuda. Verdong sendiri optimis timnas Indonesia bisa finish di 2 besar di grup C setelah Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Verdong mengaku kemenangan melawan Arab Saudi menjadi hasil yang sangat penting bagi timnas Indonesia karena raihan 3 poin itu membuat asa skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia kembali terjaga. Saat ini timnas Indonesia sedang duduk di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Kami kalah 4-0 dari Jepang, tetapi melawan Arab Saudi kami meraih kemenangan penting, ungkap Verdong. Sekarang semuanya sangat dekat, kami memiliki kendali penuh dengan 2 pertandingan kandang tersisa, tambah dari Verdong. Timnas Indonesia menyisakan 4 pertandingan lagi, yang mana 2 diantaranya adalah laga kandang dengan melawan Bahrain dan China. Verdong menilai 2 laga kandang tersebut wajib dimaksimalkan skuad Garuda jika ingin menggapai mimpi beraksi di Piala Dunia. Di klasmen grup C, Jepang menjadi tim yang bisa dibilang hampir pasti melaju ke Piala Dunia. Tim berjuluk Samurai Biru itu saat ini sedang nyaman di puncak klasmen dengan koleksi 16 poin, unggul 9 poin atas Australia yang duduk di posisi kedua. Timnas Indonesia sendiri bakal menjalani pertandingan terakhir grup C dengan bertanding ke markas Jepang pada Juni 2025 nanti. Verdong berdoa Samurai Biru sudah lolos sebelum pertandingan itu, sehingga nantinya bakal menurunkan pemain pelapis ketika melawan timnas Indonesia. Pertandingan terakhir melawan Jepang di kandang mereka, semoga mereka sudah lolos sehingga mungkin mereka bakal memainkan tim B, tambah dari Calvin Verdong. Hasil derby timnas Indonesia antara NEC Nijmegen versus FC Utrecht pada pekan ke-13 era divisi. Pada laga ini Calvin Verdong tampil solid sebagai benteng pertahanan NEC Nijmegen. Sementara itu Oli Romeni hanya diberikan waktu 11 menit oleh FC Utrecht. Adapun hasil dari NEC Nijmegen melawan FC Utrecht yang digelar di Gover Stadion berakhir dengan skor 1-2 untuk tim tamu. Hasil ini membuat FC Utrecht berada di peringkat kedua klasmen era divisi dengan 31 poin. Sementara NEC Nijmegen bertahan di posisi ke-9 dengan 16 poin. Terlepas dari hasil itu, laga ini menarik menjadi sorotan karena menyajikan duel Calvin Verdong melawan Oli Romeni.
Pada pertandingan ini, Calvin Verdonk tampil starter bermain di posisi bek sayap kiri dalam skema 4 back. Berdasarkan laporan dari SofaScore, Verdonk mendapatkan nilai sebesar 7.0. Angka tersebut merupakan yang paling besar yang didapat oleh back NEC Nijmegen pada pertandingan itu. Sepanjang 90 menit bermain, Verdonk sukses melakukan sekali sapuan, sekali intercept dan 2 kali blok. Selain itu, Verdonk juga berhasil memenangi 5 duel dari total 6 kali berduel melawan pemain FC Utrecht. Selain solid dalam bertahan, Verdonk juga rajin dalam membantu serangan Nijmegen. Bek kiri timnas Indonesia itu mencetak 1 kali umpan kunci, 1 kali crossing, dan sekali tembakan tepat sasaran. Kemudian Verdonk juga melepaskan 3 kali tembakan yang diblok lawan. Sementara itu, calon pemain timnas Indonesia yakni Oli Romeni hanya tampil 11 menit di pertandingan itu. Oli masuk pada menit ke-79. 11 menit bermain, SofaScore pun memberikan penilaian Oli Romeni sebesar 6,9. Di pertandingan ini, Oli Romeni tidak banyak melakukan aksi lantaran FC Utrecht kerap ditekan pada menit-menit terakhir. Jagat media sosial, khususnya di kalangan pecinta sepak bola tanah air, dibuat heboh dengan pesan lama Alfred Riedel ke timnas Indonesia. Pernyataan ini kembali dikenang saat timnas Indonesia era Sintayong hampir tembus pada Piala Dunia. Pesan lama tersebut diberikannya pada 2016 silam saat Alfred Riedel memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2016. Dalam wawancaranya, Alfred Riedel membicarakan soal negara Indonesia yang dinilainya gila bola, namun tidak memiliki fondasi yang kuat. Seperti yang Anda tahu, Indonesia adalah negara yang gila sepak bola. Fondasinya tapi tidak terlalu kuat, tetapi orang-orang luar biasa sangat gila sepak bola, ungkap Riedel. Untuk memenangkan piala ini, memenangkan AFF itu sangat penting karena itu akan mendorong semua untuk berinvestasi di sepak bola, untuk membantu sepak bola juga, tambah Riedel. Investasi yang dimaksud pelatih asal Austria tersebut bukan hanya soal uang, tetapi juga ilmu agar sepak bola Indonesia semakin maju di masa depan. Saya tidak berbicara soal uang, tetapi mungkin kita mendapatkan akademi ataupun apapun, beberapa sekolah olahraga untuk anak-anak, itu akan lebih bagus agar banyak orang yang bergabung di timnas, ujar Alfred Riedel. Instagram sepak bola @bolalapak kembali mengunggah ulang kutipan Alfred Riedel tersebut. Video itu disukai oleh 75.000 kali lebih. Netizen banyak yang memuji pelatih yang sudah meninggal dunia itu adalah sosok pelatih sepak bola hebat dan mempunyai visi jauh ke depan. Pemain belakang Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek 23 tahun itu juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui oleh Jadon Oosterwolde saat diwawancari oleh ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh oleh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain dengan kekuatan kaki kiri, Jadon bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Namun dirinya masih belum memutuskan negara yang bakal dibelanya di karir internasionalnya. Mereka meminta saya membela Indonesia, ujar dari Oosterwolde. Tim Suriname juga meminta saya, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda saat ini. Saya hanya ingin Belanda, itulah tujuan saya, ungkap dari Jadon Oosterwolde.